بسم الله الرحمن الرحيم الرجال ثلاثة والنساء ثلاث أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والخرائطي والبيهقي وابن عساكر عن سمرة بن جندب قال قال عمر رضي الله عنه الرجال ثلاثة والنساء ثلاث فأما النساء فامرأة عفيفة مسلمة لينة ودودة ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها وقليلا ما تجدها وامرأة دعا لا تزيد على أن تلد الأولاد والثالثة غل قمل يجعلها الله في عنق من يشاء فإذا شاء أن ينزعه نزعه والرجال ثلاثة رجل عفيف هين لين ذو رأي ومشورة فإذا نزل به أمر ائتمر رأيه وصدر الأمور مصادرها ورجل لا رأي له إذا أنزل به أمر أتى ذا الرأي والمشورة فنزل عند رأيه ورجل حائر بائر لا يتم رشدا ولا يطيع مرشدا كذا في الكنز. Cerita mengenai analisanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai wanita dan laki-laki. Sebagaimana kita tahu, Sayyidina Umar ini seorang sahabat yang Nabi mengatakan bahwa Allah telah meletakkan kebenaran di lidahnya dan hatinya Umar. Seumpama di umatku ini ada Nabi, tentulah yang layak adalah Umar. Beliau ini kalau ngomong itu Masya Allah, nggak pernah keliru. Usul begini, turun ayat Quran seperti usulan beliau. Sekian puluh ayat Quran turun seperti usulan beliau. Begitu jernihnya hati beliau. Ini bagaimana beliau menganalisa bahwa wanita itu terbagi tiga karakter, laki-laki begitu juga. Biar kita ini yang hidup sebagai laki-laki dan juga ketemu dengan para wanita biar paham bahwa dunia manusia itu ya laki-laki perempuan itu ada 6 karakter yang akan kita baca dari firasatnya Sayyidina Umar atau analisa beliau. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dan Ibnu Abi Dunya dan Al-Kharaiti dan Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Samurah Ibnu Jundub, beliau mengatakan Sayyidina Umar telah berkata bahwa para laki-laki ada 3 kelompok, ada tiga karakter itu aja, dan para wanita juga ada 3. Adapun wanita, maka yang pertama adalah wanita yang bisa menjaga dirinya, yang dia berserah diri pada aturan-aturan Tuhannya, sholihah lah ringkasnya begitu. Dia lembut, sayang pada suaminya, banyak anaknya. Ini tipe wanita yang tertinggi. Dia membantu suaminya untuk menghadapi permasalahan hidup, dan dia tidak membantu permasalahan untuk menghancurkan suaminya dan keluarganya. Dan sedikit sekali kamu akan menemukan wanita yang seperti ini. Wanita bisa jaga diri, taat pada Allah, lembut, kemudian sayang pada suaminya, banyak anaknya, ada masalah meringankan, tidak malah memberatkan. Suaminya sudah sempoyongan, digoda lagi, akhirnya ambruk ketimpa tangga. Selepas ketimpa tangga, ketimpa atap lagi.
mesti tindihi oleh istrinya lagi. Nah, memet babak belur cemet gepeng. Ini kadang-kadang kita bilang, wah saya kok ingin dapat istri yang seperti begitu itu. Nah, ini dalam Al-Quran ada isyarat bahwa istri yang baik itu ya biasanya suaminya yang baik juga. At-thayyibatu lit-thayyibin. Nah kalau kita ini banyak kekurangan kemudian masih laku ya lumayan. Nah itu aja. Jangan kita ini ingin istrinya tipe tertinggi, kita sendiri tipenya tipe rendah. Nah, malah gak nyembung nanti. Penting podo LAS dan. Dan yang kedua adalah wanita yang suka kumpul dengan suaminya. Disukanya ketemu suaminya tok. Dia tidak punya kelebihan selain melahirkan anak. Jadi wanita yang tipenya tipe induan. Ini lumayan, dia punya keistimewaan melahirkan anak. Ini di bawahnya tipe yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang seperti belenggu yang membelenggu. Nah, ini ibaratnya sebelum nikah suaminya rambutnya masih putih, nikah seminggu langsung berubah. Wanita yang nomor tiga adalah wanita yang seperti belenggu, yang membelenggu, yang Allah meletakkannya di lehernya hambanya yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak, Allah mencopotnya, maka Allah akan mencopotnya. Kalau enggak ya dibiarkan belenggu dia terus. Ini ada wanita itu yang masya Allah, laki-laki bertekuk lutut di hadapannya. Tipe ketiga, gak berkutik di hadapan wanita ketiga. Dan laki-laki juga terbagi menjadi tiga. Pertama adalah seorang laki-laki yang bisa menjaga dirinya, yang dia lembut, mudahan, punya pendapat yang benar dan punya musyawarah yang benar. Jadi maksudnya dia ini sendirian tapi punya keistimewaan. Kalau ada masalah-masalah, dia bisa memutuskan mana yang salah, mana yang benar, bisa dialog dengan dirinya untuk memutuskan. Maka kalau terjadi pada dia satu perkara, maka dia musyawarah dengan pendapat dia sendiri dan dia meletakkan urusan-urusan sesuai dengan tempatnya. Ya ada tipe orang itu memang satu orang tapi seperti banyak orang. Ini Sayyidina Abu Bakar sendirian. Berapa kali beliau punya pendapat yang berbeda dengan seluruh sahabat, tapi ternyata yang benar Abu Bakar. Jadi tipenya masya Allah. Ya, karena kita ini latihan ya dalam musyawarah itu ya. Kita dilatih, kalau usul kita diterima, kita istighfar. Kalau usul kita nggak diterima, malah alhamdulillah. Ini ada sebagian orang itu memang oleh Allah diberi hati yang begitu jernih. Begitu dia ini berpendapat, ternyata pendapatnya lebih benar dari pendapatnya banyak orang. Ketika Nabi wafat, Nabi telah memutuskan untuk mengirim pasukannya Sayyidina Usamah. Seluruh sahabat bilang ditunda dulu nih, keadaan Madinah masih kisruh. Sayyidina Abu Bakar punya pendapat tidak, sekarang juga tetap diberangkatkan. Nah, seluruh sahabat yang punya pendapat diberangkatkan hanya Sayyidina Abu Bakar, tapi yang benar ternyata beliau. Nah, ada yang begitu itu orang itu. Dan yang kedua adalah laki-laki yang tidak punya pendapat benar. Ini orang lemah, tidak punya pendapat benar. Kalau terjadi perkara datang pada dia, dia datang pada orang yang punya pendapat benar dan punya musyawarah benar. Kemudian dia taat pada pendapatnya orang tersebut. Nah, ini tipe yang kedua. Orangnya lemah, kalau punya pendapat bingungan. Tapi dia pinter nyari orang-orang yang kira-kira pendapatnya benar, saya tak taat pada orang tersebut aja. Akhirnya selamat orang kedua.
Orang pertama selamat, orang kedua selamat. Ini yang hancur ini orang ketiga ini. Nah, dan yang ketiga adalah laki-laki yang bingung, yang ngawur. Dia sendiri tidak tahu mana yang benar dan tidak taat kepada orang yang mengarahkan benar. Dan yang ketiga adalah laki-laki yang bingung, yang ngawur. Dia sendiri tidak tahu yang benar dan tidak mau taat pada yang mengarahkan pada kebenaran. Ya ajur ngumur nih yang ketiga ini. Wes gak Jawa tapi orang manut sing Jawa. Akhirnya wong Jawa orang Jawa. Nah, akhirnya jadi semeraut hidupnya itu. Semoga jadi pelajaran bagi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alakahu nabiyyuka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wa malaikatukal muqarrabun wa ibadukas salihun wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wa malaikatukal muqarrabun wa ibadukas salihun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.